Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kita selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita merayakan Minggu Paskah kelima. Di Minggu Paskah kelima ini, kita akan menghayati beriman dalam kesaksian dan karya bagi Tuhan. Mari kita puji namanya dengan sukacita, sembari mengingat perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Haleluya. Marilah ibadah Paskah Minggu kelima ini kita alaskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Allah besertamu dan besertamu juga. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia. Besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Mari kita mengakui kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan di dalam doa. Tuhan, ini kami dengan segala kelemahan dan cedera manusiawi. Kami berserah dan memohon kepadamu. Kami mengaku bahwa kami belum dapat melakukan kehendak-Mu dengan baik. Kami sering melanggar perintah-Mu. Kami belum bisa melakukan kasih-Mu dengan sempurna. Untuk semuanya itu ya Tuhan, kami mohon. Kasihanilah kami dan ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya aku Kita bersyukur kepada Tuhan karena dosa dan pelanggaran kita
telah diampuninya. Marilah dengan hati terbuka, kita terima berita anugerah yang dinyatakan dalam Kolose pasal yang pertama, ayat 13 sampai dengan ayat 14. Demikian, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Allah mengasihi saudara semua. dan mengasihi saudara juga. Marilah sebelum kita menerima firman Tuhan, terlebih dahulu kita mempersiapkan hati kita. Kita mohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Engkau telah memberikan kekuatan baru kepada kami. Sekalipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, namun kami merasakan Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan perkenankan pada pagi hari ini kami beribadah dalam keadaan kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami telah membuka hati kami. Kami telah siap untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Nyatakanlah kebenaran-Mu kepada kami. Kiranya firman-Mu memandu kehidupan kami, sehingga kehidupan kami terus berada dalam jalan kebenaran-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 31 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 15 dan 16. Mazmur 31. Kita baca secara litani. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku,
dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Dilanjutkan ayat yang ke-15. Tetapi aku, kepadamu aku percaya. Ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Bacaan yang kedua dinyatakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 2 sampai dengan 10. 1 Petrus pasal 2 ayat 2 sampai dengan 10. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada pagi hari ini dinyatakan di dalam Yohanes pasal 14, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes 14, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikianlah kesaksian Injil menurut Yohanes. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi.
Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab Aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang merenungkan dan memelihara firman-Nya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, bila kita ditanya tentang seberapa besar iman kita, bagaimana kita bisa menjawab? Bagaimana kita bisa menakar iman kita? Bagaimana kita bisa membuktikan kepada orang lain bahwa kita memiliki iman yang kuat, iman yang tidak terpatahkan, iman yang tidak diragukan lagi? Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, ketika kita melihat lumpuhnya semua sektor, khususnya sektor ekonomi, banyak orang terancam mata pencahariannya, akhirnya terancam pendapatannya, mengakibatkan terancam pula kehidupan kesehariannya. Banyak orang yang tidak siap untuk menghadapinya, termasuk mungkin di antaranya kita. Dalam situasi seperti ini, apakah kita juga dapat mempertanggungjawabkan iman kita? Atau justru sebaliknya, iman kita memudar, kepercayaan kita kepada Allah menjadi surut? Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, hari ini kita belajar bagaimana tokoh-tokoh iman
memperjuangkan imannya. Iman yang terpancar dalam kesaksian dan karya, sekalipun mereka di tengah dera dan aniaya. Hari ini yang pertama kita belajar dari sosok Stefanus. Ia adalah seorang yang kuat iman. Dia dipenuhi Roh Kudus. Nyata di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-5. Juga Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Sehingga dia penuh dengan kuasa. Seperti yang dinyatakan di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-8. Imannya kepada Yesus Kristus tidak hanya sekadar pengakuan secara pribadi. Imannya ia wujud nyatakan dalam kesaksian dan karya hidupnya. Ia setia memperhatikan sesamanya yang berkekurangan. Dan ia juga dikaruniai mukjizat dan tanda-tanda. Keberadaan Stefanus tidak disukai oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Hingga pada akhirnya Stefanus diseret ke pengadilan Mahkamah Agama dengan tuduhan menghujat Musa dan menghujat Allah. Dalam pembelaannya, Stefanus tak gentar menyaksikan tentang apa yang ia imani. Bahkan dalam kondisi di mana dia berhadapan dengan ajal, dia pun tidak surut. Dia berkata, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Seperti yang dinyatakan di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-56. Di pintu ajal, Stefanus juga menjaga hatinya tetap bersih. Tidak ada kutukan keluar dari mulut Stefanus kepada orang-orang yang menganiaya dia. Kita bisa melihat dalam kesaksian Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 60. Stefanus berkata dan memohon kepada Tuhan, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih. Yang kedua, hari ini kita belajar dari Daud. Kita belajar bagaimana Daud menaruhkan iman percayanya kepada Tuhan dalam situasi yang sulit. Daud percaya bahwa Tuhan adalah bukit batu dan pertahanannya. Bahwa Tuhan akan menuntun dan membimbingnya. Bahwa Tuhan akan mengeluarkannya dari jaring, dari jerat kehidupan yang melemahkan jiwanya. Tuhan yang akan membebaskannya, dan Daud mengimani itu. Yang ketiga, kita belajar dari Rasul Petrus dalam surat 1 Petrus yang kedua. Petrus mengajak jemaat untuk berpegang pada karunia kelahiran kembali, berpegang pada pengharapan sekalipun di tengah penderitaan sebagai pengikut Kristus, menghayati iman sebagai pengikut Kristus, seperti yang ditulis oleh Petrus di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kedua. Petrus menjelaskan, seperti bayi yang baru lahir, yang hanya menginginkan air susu ibunya. Bayi atau anak-anak tidak akan memusingkan banyak perkara, tidak akan memusingkan banyak hal, seperti apa yang dipikirkan atau yang dipusingkan oleh orang-orang dewasa.
Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa cemas. Bayi hanya membutuhkan susu dari ibu. Asal kenyang, pasti ia akan tenang, ia akan merasa nyaman. Dan yang keempat, melalui apa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada para murid tentang rumah Bapa, Yesus meneguhkan hati para murid agar tidak gelisah, tidak bimbang, kurang iman, manakala harus berpisah dengan Tuhan Yesus. Yesus menjelaskan bahwa ia pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi mereka yang percaya. Rumah Bapa merupakan tujuan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan melalui pernyataan Yesus, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Pernyataan itu menguatkan para murid bahwa arah tujuan hidup orang percaya adalah jelas. Yohanes 14 ayat 12a. Di sana dicatat, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan." Mari pelan-pelan kita menghayati penyataan dari nas ini. Barang siapa yang percaya kepadaku, barang siapa yang percaya kepada Yesus, akan diperlengkapi hidupnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang bagi manusia mungkin mustahil untuk dilakukan. Akan tetapi kepada siapa yang percaya, semuanya itu akan diwujud nyatakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita sudah melewati hampir 2 bulan dalam situasi yang sulit ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dan kita diizinkan untuk sampai pada hari ini berdiri dengan kuat. Kita diizinkan untuk dapat merasakan pemeliharaan Tuhan. Pertanyaannya, jika demikian, apakah situasi ini membuat iman kita menjadi lemah, membuat iman kita menjadi surut? Kekuatan yang kita miliki adalah janji yang telah dikatakan oleh Yesus sendiri. Kita dimampukan untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, dan itu menjadi wujud karya serta kesaksian kita, sekaligus menjadi buah iman kita. Di tengah situasi sulit ini, kita dimampukan untuk berbagi, sekalipun mungkin kita sendiri merasakan bahwa kehidupan kita pas-pasan. Sekalipun mungkin dalam kondisi seperti ini kita harus mengatur strategi untuk menata bagaimana kehidupan kita bisa kita jalani hari lepas hari. Kita harus berhemat, kita harus bisa memilah dan memilih mana yang lebih penting, mana yang lebih utama, mana yang menjadi kebutuhan kita, bukan hanya sekedar keinginan kita. Di tengah situasi sulit ini, kita dimampukan juga untuk bersaksi dan berkarya. Dengan bersaksi dan berkarya,
kita dapat menunjukkan bahwa dalam situasi sulit ini, kita menjadi orang-orang yang tangguh dan kuat. Oleh karena Tuhan menjadi benteng pertahanan kita. Tuhan Allah yang kita percayai menopang hari demi hari yang kita jalani, menjadikan kita semakin kuat, menjadikan kita semakin dalam untuk menghayati situasi pandemi COVID-19 ini. Dan kita harus bersyukur. Itulah yang disebut dengan buah dari iman. Melaluinya kita bisa berkata, ya, saya memiliki iman kepada Allah yang terus memelihara kehidupan saya. Jika saat ini kita sudah bisa melalui situasi pandemi COVID-19 sampai dengan hari ini, sampai dengan Minggu Paskah yang kelima ini, jangan pernah surut iman kita. Percayalah, kita pun juga akan bisa melewati hari-hari selanjutnya. Tuhan akan menolong kita. Janganlah gelisah dan gentar hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita rasakan firman Tuhan yang telah kita terima di dalam saat hening. Marilah kita menyatukan hati kita di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu yang telah kami terima, meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami. Kami bersyukur karena sampai dengan hari ini, Tuhan memberikan pemeliharaan yang nyata dalam kehidupan kami. Tuhan meneguhkan kami dan menguatkan kami. Sekalipun kami merasakan bahwa situasi pandemi COVID-19 ini cukup berat, menjadi beban bagi sebagian orang, terutama mereka yang kehilangan mata pencaharian mereka, mereka yang kesulitan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami. Engkau memberkati kami dalam setiap keadaan kami masing-masing. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami menyatukan hati, kami berdoa untuk saudara-saudara kami di dalam keadaan mereka satu persatu yang tengah sakit, terbaring di rumah maupun di rumah sakit, mereka yang terinfeksi COVID-19,
mereka yang tengah berada dalam proses pemulihan. Tuhan, Engkau hadir, Engkau menjamah mereka satu persatu, Engkau memberikan kekuatan baru kepada mereka. Kami pun juga menyerahkan kehidupan para adiuswo, para lanjut usia di dalam kerentanan mereka. Tuhan pun juga senantiasa menjagai, memberikan hati yang penuh dengan sukacita untuk dapat menjalani hari-harinya dalam keberserahan hanya kepada Tuhan. Kami pun juga menyerahkan keberadaan anak-anak kami, dimanapun mereka berada, mereka yang berada di rantau, mereka yang masih dalam asuhan kami. Tuhan, Engkau lindungi mereka, Engkau sertai kehidupan mereka, tumbuh kembang mereka di dalam Tuhan. Tuhan senantiasa menjaga mereka, menjauhkan mereka dari segala mara bahaya. Dan jadikanlah mereka anak-anak yang setia, yang takut akan Tuhan, yang menyerahkan kehidupannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, yang menjadi teladan bagi setiap orang yang dikenalnya, siapapun itu. Tuhan, Engkau menyertai mereka. Kami pun juga menyerahkan satu persatu anak-anak kami yang di dalam pergumulannya akan pekerjaan, akan pasangan hidup. Kami percaya bahwa Engkau telah menyediakan rancangan yang indah kepada setiap mereka. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini pula kami bersatu hati menyerahkan keluarga-keluarga yang tengah mengalami kesulitan dan himpitan hidup karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya setiap hari. Tuhan memberikan sukacita, Tuhan mengajari dalam setiap keadaan apapun yang mereka terima, untuk mereka dapat bersyukur hanya kepada Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan. Terkhusus kami pula menyerahkan untuk anak-anak kami yang saat ini tengah bertugas di garda yang terdepan. Mereka, tim medis, dimanapun Tuhan menempatkan mereka satu persatu, Tuhan berkati. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan menaungi, Tuhan menjagai, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan mampukan untuk berkarya dan melayani sesama dengan kerelaan hati dan keberserahan hanya kepada Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, kami pun menyerahkan kehidupan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami menyadari ada banyak yang berubah dalam pelayanan kami. Namun, itu tidak akan menyurutkan iman kami kepadamu. Kami yakin bahwa Engkau telah menyediakan sesuatu yang indah bagi kehidupan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam setiap karya dan kesaksian mereka, Engkau senantiasa menyertai, Engkau senantiasa memperlengkapi, Engkau memampukan untuk dapat melakukan pekerjaan yang telah Engkau lakukan. Berkatilah ya Tuhan. Kami pun menyerahkan bangsa dan negara kami dalam segala keterbatasan, keadaan saat ini yang tidak menentu, melemahnya banyak sektor, terkhusus sektor ekonomi, melumpuhkan keadaan bangsa dan negara kami. Tuhan, kasihanilah, lingkupilah, lindungilah, berkatilah bangsa dan negara kami. Kiranya
kami dapat bergandengan tangan untuk dapat melalui pandemi COVID-19 ini oleh karena pertolongan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Ini kami Tuhan, kami serahkan kelemahan manusiawi kami. Kami serahkan seluruh doa kami. Ada banyak yang belum dapat kami ucapkan. Roh Kudus meneliti kedalaman hati kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami nyatakan seluruh doa dan syukur kami. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh penjuru dunia dan di segala abad, marilah kita ikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah dengan hati bersyukur dan penuh sukacita, kita haturkan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Efesus bab 5 ayat 20. Demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Marilah kita haturkan persembahan ini di hadapan Tuhan. Ucap syukur kami ya Tuhan atas waktu, tempat yang Tuhan sediakan pada kami. Bapa kami yang di surga, Engkau telah memberikan segala sesuatu kepada kehidupan kami. Hari-hari yang kami lalui bersama keluarga di rumah, Engkau telah berkati semuanya. Pada saat ini ya Tuhan, Engkau memberikan makanan rohani bagi kami. Engkau menyediakan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Kami percayakan seluruh hidup dan kehidupan kami ke tangan kuasa-Mu. Bapa Surgawi, pada kesempatan ini juga Engkau telah memberikan kesempatan dan waktu kepada kami untuk menghaturkan persembahan. Sucikanlah persembahan ini agar menjadi sarana kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mencukupkan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan. Berkati para majelis yang mengelola persembahan ini agar menjadi sarana kemuliaan nama-Mu. Doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Yesus menginginkan aku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Arahkanlah langkah hidupmu bersama Kristus. Kami mengarahkan langkah kehidupan kami bersama Kristus. Jadilah saksi-saksi Injil Kristus. Dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus, kami bersaksi untuk Injil-Mu. Kita akhiri ibadah ini dengan sukacita di dalam damai sejahtera Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Tuhan Allah beserta